Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Mencukupkan Diri dengan Apa yang Ada. Ayat yang menjadi perenungan kita pagi ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu, pada ayat ini ada 3 hal yang diingatkan Tuhan bagi kita, yaitu yang pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang. Uang memang bukan segalanya dalam hidup kita, akan tetapi ironisnya, segalanya membutuhkan uang di dunia ini. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi hamba uang. Tapi bukan berarti kita tidak perlu bekerja untuk mencari uang. Akan tetapi, yang diperlukan adalah tidak memposisikan uang menjadi yang terutama dalam hidup kita. Apalagi bila sampai kita bersedia melakukan apapun hingga menjual iman kita untuk mendapatkan uang tersebut. Kemudian yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau berbicara soal materi, Firman Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang berlebih, tetapi Tuhan selalu menggunakan apa yang sudah ada di tangan kita. Seperti beberapa contoh di dalam Alkitab, yaitu yang pertama, pada saat Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan tidak memberikannya hal yang baru, tapi menggunakan apa yang ada di tangan Musa, yaitu tongkatnya. Lalu contoh yang kedua, seorang janda di Sarfat yang hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak di saat ada masa kelaparan. Tetapi pada saat janda ini taat pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, maka mujizat terjadi, di mana tepung dan minyak yang sedikit itu tidak habis sampai masa kelaparan berlalu. Lalu contoh yang ketiga, Nabi Elisa yang menolong seorang janda miskin yang hanya mempunyai buli-buli berisi minyak di rumahnya. Dan Tuhan membuat mujizat dengan membuat minyak dari buli-buli saat dituang tidak habis-habisnya. Sampai tempayan-tempayan untuk mengisinya itu habis semua, terisi penuh. Lihat Bapak Ibu, Tuhan selalu menggunakan apa yang ada di tangan kita. Sesedikit atau betapapun tidak berartinya itu. Tetapi bila Tuhan berkehendak, maka itu menjadi lebih dari cukup, bahkan berlimpah di luar akal dan nalar kita. Lalu yang ketiga, mungkin saat ini tidak seorang pun tahu apa yang menjadi pergumulan perekonomian keluarga dari bapak dan ibu. Tapi pegang dan ingatlah firman Tuhan yang berjanji dengan begitu tegas, dan 2 kali dia berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang perlu Bapak Ibu lakukan saat dalam menghadapi masalah keuangan adalah jujur pada Tuhan akan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, bersyukur atas apa yang dimiliki saat ini, walaupun seakan tidak berarti nilainya. Lalu serahkan semuanya di tangan Tuhan, maka Dia akan membuat mujizat dari yang tidak berarti menjadi berlimpah. Bapak Ibu, mari kita selalu tanamkan di dalam iman kita bahwa asalkan ada Yesus bersama kita, itu sudah lebih daripada cukup untuk hidup kita. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu.